Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Saudara-saudaraku seiman, saya tauhid, Islam, mukmin, muslimin di mana saja berada. Insyaallah aku yakin selalu dalam lindungan Allah dan selalu dalam ridho. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku, kami akan melanjutkan perkabaran dari langit dengan judul sekarang ini adalah syarat menjadi Imam Mahdi. Ini syarat untuk menjadi Imam Mahdi atau tanda Imam Mahdi atau ciri-ciri Imam Mahdi. Ini judulnya sekarang. Tapi sebelum kita melanjutkan membahas itu, terlebih dulu kami akan menjawab ada pertanyaan-pertanyaan saudara-saudara kami melalui konten ini. Yang pertama adalah pertanyaan dari Abdul Razak. Dia menanyakan bagaimana dari kejadian malaikat, dajjal, iblis, jin dan setan. Nah, di sini akan kami jelaskan. Kami tidak menjelaskan secara detail, enggak. Kami jelaskan aja pokok-pokok. Sebab nanti kami akan akan memberi judul ini nanti. Nah, akan kita bahas nanti pada konten-konten selanjutnya. Tapi sekarang nih biar kami jawab secara singkat aja dulu. Nah, karena waktunya terbatas. Jadi ini, saudaraku Abdul Razak, malaikat, kejadian malaikat. Ini kami jawab singkat aja dulu. Kami belum menjelaskan ini belum. Kejadian malaikat adalah dari sumber akal, sumbernya akal ya, bukan pancaran, sumbernya akal. Itu kejadian malaikat. Kejadian dajjal adalah dari sumbernya nafsu, bukan pancaran nafsu, sumbernya nafsu. Nah, kejadian iblis. Iblis ini kita tahu dia dari bangsa jin. Iblis dari bangsa jin. Jadi dulu kisahnya, jadi iblis nih dulu namanya Izzazil. Ini jin yang paling taat dulu nih. Jin Islam. Dulu ada jin Islam, ada jin kafir, ada. Kenapa ada? Kan dulu belum ada iblis yang menggoda.
belum ada segala macam. Tapi udah dibilang sebelum iblis ada, Dajjal udah ada. Dajjal udah ada. Nantilah kata Dajjal udah. Jadi yang mengganggu iblis ini Dajjal. Jadi iblis ini berasal dari jin, jin yang paling taat. Karena dibawa oleh dari malaikat ke langit. Jadi dia menjadi imam para malaikat, dia Izazil di sana namanya. Imam sekalian malaikat, dia yang paling taat. Itu nanti iblis atau Izazil. Jadi jin apa? Kejadian jin dari mana? Kejadian jin, kejadiannya adalah dari pancaran nafsu. Dari pancarannya ya, bukan kalau Dajjal tadi sumbernya nafsu. Kalau jin pancaran nafsu. Kami jawab singkat aja dulu. Nanti kita bahas suatu konten nanti. Kita selanjutnya nanti. Adi yang setan apa? Ya setan ini pengikut iblis. Pengikut iblis. Maka dikatakan dalam surah An-Nas, minal jinnati wan nas. Yang setan ini adalah berasal dari jin dan manusia. Jadi setan ini pengikut iblis. Setan ini dari mana asalnya? Dari jin dan manusia, pengikut iblis, pengikut setan. Cukup dulu, itu pertanyaan dari saudaraku Abdul Razak. Ini dari pertanyaan Sela. Dia bertanya, apakah umat Nabi Muhammad nantinya semuanya masuk surga? Masuk surga di awal maksudnya ini. Kami udah ngerti ini mah. Apa berarti nggak ke neraka dulu kan itu? Kami jawab, ini perkabaran langit. Insya Allah aku yakin. Tapi dengan syarat nih. Kalau jihad gaib dimenangkan oleh Imam Mahdi gaib melawan kekuatan Dajjal gaib. Ini masih berlangsung sekarang ini. Sebab masanya tinggal lagi 5 tahun lagi. 5 tahun lagi baru kalah Dajjal gaib nih. Sekarang masih berlangsung. Kekuatannya tinggal sekarang, kekuatan Dajjal gaib tinggal 25%. Kalau bisa dikalahkan nih, Imam Mahdi gaib bisa mengalahkan Dajjal gaib. Ini kabar dari langit ya. Insya Allah aku yakin seluruh umat Nabi Muhammad SAW, umat Islam, baik yang hidup di awal zaman maupun hidup di akhir zaman, semuanya masuk surga bersama Nabi Muhammad SAW di awal. Tidak ada yang masuk neraka dulu. Udah kami jawab ya. Insya Allah aku yakin semuanya masuk surga di awal bersama Nabi Muhammad SAW. Insya Allah aku yakin. Dan kami jawab pertanyaan dua itu. Jadi kami akan melanjutkan konten ini dengan judul tadi, syarat-syarat atau tanda-tanda atau ciri-ciri yang akan menjadi Imam Mahdi. Yang menjadi Imam Mahdi ini menurut orang langit ya, dasarnya inti Al-Quran. Orang langit ini ngomong dasar dalilnya inti Al-Quran, harus ada dalil. Tak bisa nggak ada dalil. Sesuatu yang harus ada dalilnya. Jadi dalil yang dipakai orang langit ini kami jelaskan, kami pertegas ini. Dalil yang dipakai orang langit inti Al-Quran intinya. Tapi kami tidak menjelaskan dulu mana inti Al-Quran. Kami tidak jelaskan dulu. Intinya Al-Quran, bukan umul Al-Quran enggak, bukan umul dia dalam umul enggak. Kalau umul Al-Quran kan Al-Fatihah. Kalau umul di dalam umul Al-Quran adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ini enggak inti Al-Quran. Nih. Jadi syarat-syarat yang akan menjadi Imam Mahdi, syarat yang pertama dan utama, ini rahasia nih. Tidak diketahui di orang dunia, enggak. Ini rahasia ini. Tapi rahasianya akan kami jelaskan apa syaratnya. Tidak diketahui ini. Syarat utama dan paling utama, ya orang itu menjadi Imam Mahdi adalah, ini belum pernah dibahas orang nih, belum pernah ini. Sebab di akhir zaman dibahas orang langit nih. Kalau orang dunia ini kan menurut hadis adalah hubungan sedarah dengan Nabi Muhammad. Berarti yang menjadi cucu-cucunya bisa. Bisa aja dengan hubungan keyakinan. Hubungan sedarah itu kan hubungan keyakinan sekaligus. Begitu, jangan hubungan sedarah.
hubungan keyakinan aja bisa. Tapi yang syarat yang utama pertama ni harus ni ada ni. Nggak bisa tidak, nggak bisa. Walaupun hubungan saudara, kalau nggak ada ini nggak bisa. Walaupun secara biologis ada hubungan keturunan cucu-cucu Habib sekarang ni kan keturunan Nabi Muhammad ni. Tapi kalau nggak ada yang tanda utama dan pertama ini, yang pertama-tama nggak bisa, ini terus terang nggak bisa. Ini rahasia Allah. Kami jelaskan, ini buka nih. Sebab di akhir zaman ini rahasia Allah dibuka. Yang gaib-gaib itu dibuka. Itu nak akhir zaman. Walaupun dengan hubungan keyakinan juga nggak bisa kalau nggak. Jadi syaratnya ini tanda pertama utama nih syaratnya. Apa itu? Apa itu syaratnya? Syarat pertama dan utama, syarat khusus namanya untuk menjadi Imam Mahdi itu adalah ini santai-santai aja ini nyampe. Santai-santai baik. Gak usah serius-serius amat. Gak usah serius amat. Santai-santai baik. Kalau orang Padang ngomong tanang saja lah yang gitu. Kalau di Banten kan santai-santai baik. Ini syarat khusus harus nih. Kalau nggak ada ini nggak bisa. Mau keturunan di Nabi Muhammad SAW memang biologis. Hubungan saudara nggak bisa. Walau hubungan sekeyakin nggak bisa. Kalau nggak ada yang ini yang khusus nih. Jadi syarat khusus untuk menjadi Imam Mahdi, pemimpin di akhir zaman, adalah yang paling dekat ruhnya. Ruh umat Nabi Muhammad ini yang paling dekat ruhnya. Paling dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Itu yang akan jadi Imam Mahdi. Ruhnya. Bukan hubungan biologis loh, bukan hubungan kayak kena. Ruh yang umat Nabi Muhammad ini, ruhnya ini, yang paling dekat kepada ruh Nabi Muhammad SAW. Itu yang inti ruh atau Ahmad. Ruhnya dekat, paling dekat. Siapa yang paling dekat ruhnya dengan ruh Nabi Muhammad SAW, itu yang akan menjadi Imam Mahdi. Ini nggak bisa ini nggak bisa dibantah ini. Ini syarat khusus nih. Yang seterusnya, ya sudah dekat ya, sudah dipastikan boleh. Mau keturunan, sedarah atau sekeyakinan sama atau hubungan sekeyakinan boleh. Hubungan sedarah boleh, kayak Habib itu boleh, nggak apa-apa, boleh itu. Bisa aja, bisa. Yang penting ini dulu, yang utama tuh. Yang paling dekat, hubungan ruhnya dengan ruh Nabi Muhammad SAW. Itu yang akan menjadi Imam Mahdi. Jadi bisa nih keturunan biologis, bisa keturunan sesuai keyakinan atau orang umum, bisa. Ya, contohnya ada itu. Tuh kayak Abu Bakar Siddiq tuh, bukan keturunan saudara. Bisa ada. Khalifah pertama, Khalifah Rasyidin ya. Radhiyallahu an. Umar nggak ada keturunan saudara Nabi Muhammad, nggak ada. Utsman nggak ada. Bisa di khalifah kan, pemimpin kan di awal zaman. Kenapa bedanya di akhir zaman? Yang keturunan saudara sama Nabi Muhammad kan Ali cuma. Jadi bisa hubungan saudara, bisa hubungan saudara keyakinan umum bisa. Yang penting, sing penting nih, yang penting. Yang perlu pada kalau orang Minang istilah non pokok pada orang yang akan menjadi Imam Mahdi ini ruhnya ini paling dekat dengan ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini inti Al-Qur'an yang menerangkan. Inti Al-Qur'an. Itu. Cukup dulu sekian, nggak panjang-panjang lebar kita ketimbanya. Insya Allah hakul yakin. Insya Allah hakul yakin. Semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik yang hidup di awal zaman, baik yang hidup di akhir zaman, insya Allah hakul yakin Imam Mahdi akan memenangkan peperangan dengan Dajjal gaib. Insya Allah hakul yakin semua umat Nabi Muhammad SAW dapat tiket di awal masuk surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.